Halo teman-teman, selamat datang di Sekolah Minggu GKI Citra Garden. Mari siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Wah, Lause Vanessa, bagus sekali ya studio Brave Kids ini. Iya dong Lause, studio kita mah emang bagus. Kita udah 3 minggu loh di sini Lause. Lause Andrian baru sekali di sini. Makanya karena Lause Andrian baru pertama kali jadi kaget nih dengan hal yang baru, tempat yang baru, tapi tentu semangat nggak baru. Semangat pasti semangat lama karena kenapa? Karena dari lama anak-anak Brave Kids sudah semangat, iya kan? Iya betul dong Lause. Betul ya. Karena dengan tempat yang baru, tapi lebih daripada itu karena Tuhan sampai hari ini masih baik, masih sayang sama kita, tidak pernah melupakan kita. Maka mari hari ini Lause Andrian ajak adik-adik Brave Kids di rumah untuk semangat ya, untuk bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Kita mau katakan matahari bersinar terang. Sama-sama kita tepuk tangan, pakai gerakan memuji Tuhan ya. Oke Lause. Kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang. Semuanya Mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa. Kan memuji nama. Kan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi kita angkat pujian ini dengan lebih semangat lagi. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa. Kan memuji nama. Kan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi, kan memuji nama Tuhan yang esa. Kan memuji nama Tuhan yang esa. Wah, dari awal aja kita sudah dibuat takjub oleh Tuhan ya. Iya, Lause. Karena di pagi hari matahari tidak pernah terlambat ya. Betul Lause. Apalagi kasih Tuhan tidak akan pernah terlambat ya. Iya, Lause. Kita akan mulai sekolah minggu hari ini. Lause Andrian akan pimpin dulu ya di Oke, dalam Lause. doa pembukaan. Yuk, adik-adik yang masih berdiri, sama-sama kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Yuk, mari sama-sama kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan selalu mengasihi kami, Tuhan tidak pernah melupakan kami. Bahkan sekalipun hari ini kami masih hidup di dalam corona, kami masih sekolah online, masih sekolah minggu online, tapi kami tahu Tuhan tidak pernah tidak mengasihi kami. Tuhan selalu baik. Dan hari ini juga kebaikan Tuhan kami boleh rasakan dengan kami boleh bangun pagi, boleh melihat matahari yang terbit, bahkan kami boleh merasakan nafas yang Tuhan berikan. Bahkan yang paling spesial, kami masih boleh beribadah. Tuhan pimpin ibadah hari ini supaya boleh berjalan, dan terlebih kami boleh mendengarkan firman Tuhan sebentar. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama dengan Lause Andrian kita katakan amin. Wah, Lause Vanessa, karena ini tempat baru ya bagi Lause Andrian, jadi Lause Andrian semangat terus nih ya. Iya dong Lause. Apalagi setelah ini kita bukan cuma dibuat takjub oleh ciptaan Tuhan seperti matahari, tapi ada kasih Tuhan yang membuat kita sangat takjub. Betul, Karena kasih Lause. Tuhan itu lebih indah daripada apapun. Betul. ya? Iya, Lause. Sama-sama masih dengan sigap berdiri kita akan angkat pujian kasih Yesus indah indah oh indah. Anak-anak pasti sudah tahu nih gerakannya ya. Iya dong Lause. Yo yang semangat. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari apa sih? Lebih indah dari pelangi. Wah. Lebih indah dari bintang. Ya dong pasti. Lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus. Katakan sekali lagi kasih Yesus dari awal. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kita mau bilang lebih indah. Indah dari pelangi. Memang betul. Lebih indah
indah dari bintang di langit. Wah, pasti dong. Dari Bunga di taman, oh Yesus. Kita mengatakan sekali lagi dengan semangat, lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesus. Sekali lagi ya rasanya, lebih indah supaya kita tahu. Lebih indah dari ya asik, lebih indah dari Bintang pastinya, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Waduh, pujian ini menegaskan sangat penting sekali ya, bahwa kasih Tuhan itu lebih indah daripada apapun. Betul. Termasuk lebih indah hari ini daripada game-game kita. Kan anak-anak kan kadang-kala kan suka main game ya, Iya, seolah-olah game itu indah, sehingga kita sangat cinta sekali sama game ya. Iya, pada bisa sampai lupa belajar lah, Ustaz. Betul, lupa belajar, dimarahin orang tua, bahkan mungkin jangan-jangan ibadah main game lagi. Iya. Tapi lo mau bilang, lebih indah itu kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan yang membuat kita sampai hari ini bisa hidup. Sama-sama kita mau angkat satu pujian yang pakai gerakan. Ini lagu tema kita lah, Ustaz. Iya, anak-anak di rumah pasti sudah tahu ya. Iya, udah Yuk. 2 minggu belajar. Kita tetap masih dengan segap diri, kita mau katakan pujian ini ya. Kita memuji kebesaran Tuhan karena Dia Allah yang awesome, yang mengagumkan, yang luar biasa, yang keren Allah kita. For you I clap and lift my hands. Oh God, Oh God, for you I sing and dance. No one is greater, no one is stronger. I worship you because you are awesome. That's why I praise you, Lord. You are awesome. I live to know you more. From the ground to the sky, rocking side to side. I praise because you're awesome. I praise because you're awesome. For you I clap and lift my hands. sekali lagi dengan semangat. Oh God, for you I sing and dance. No one is greater, no one is stronger. I worship you because you are awesome. That's why I praise you, Lord. You are awesome. I live to know you more. From the ground to the sky, rocking side to side. I praise because you're awesome. I praise because you're awesome. Not just for what you do, but for who you are. You are God, you are God. Yeah, we praise you, God. Not just for what you do, but for who you are. You are God, you are God. Yeah, we praise you, God. You are awesome, that's why I praise you, Lord. You are awesome, I live to know you more. From the ground to the sky, rocking side to side. I praise because you're awesome. I praise because you're awesome. I praise because you're awesome. Wah, pujian ini memang tadi Los Andrian mungkin agak-agak terlambat ya. Karena baru belajar, tapi ya anak-anak di rumah pasti sudah mengerti ya. Iya, Pujian Los, tadi ya boleh membuat kita makin ingat lah tentang kebesaran Tuhan ya. Betul, Nah, Los. kita mau masuk dalam firman Tuhan. Nanti akan ada satu orang Lause dan cerita yang menarik tentunya yang akan dibawakan. Adik-adik silakan duduk dulu ya. Yuk duduk dulu, Lause tunggu nih ya. Iya. Duduk dulu, persiapkan diri dengan baik, tenang. Dan kita akan angkat pujian, mari masuk, ya Yesus. Kita mengajak melalui firman Tuhan, boleh meneguhkan kita, untuk kita boleh betul-betul mengundang Tuhan masuk di hati kita nanti melalui cerita. Iya. Ya, ya. Mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Kita mau angkat pujian ini sekali lagi dengan lebih serius karena kita mau mendengarkan firman Tuhan.
kita katakan mari masuk. Mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, Datang sekarang, datang tinggal dalam hati. Sekali lagi ya, anak-anak Brave Kids, supaya kita boleh betul-betul mempersiapkan diri kita. Mari masuk, mari masuk. mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal Di dalam hati kita, supaya Tuhan boleh memimpin, menuntun, dan kita boleh tahu ada Tuhan yang terus pimpin hidup kita. Oke, adik-adik berduduk dengan tenang, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Temukan pesan Tuhan ya dengan baik di firman hari ini. Halo Brave Kids yang ada di rumah, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan kalian. Pada hari ini kita sudah tadi menaikkan pujian-pujian yang sangat indah untuk Tuhan ya. Nah tentunya kalian pasti sudah bersukacita bersama-sama. Apalagi kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang maha kuasa, awesome God, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Di mana 2 minggu yang lalu kalian sudah belajar dan melihat bagaimana kuasa Tuhan, bukan? Kalian masih ingat? Yang pertama, Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Yang kedua, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Nah, kira-kira hari ini Tuhan Yesus mau melakukan apa lagi ya? Udah penasaran? Nah, kalau udah penasaran, yuk kita siapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak di rumah lipat tangannya, tutup mata, kita akan berdoa kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur saat ini kami diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami untuk mengerti firman Tuhan, dan kami boleh semakin hari semakin mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi dan belajar untuk taat melakukan apa yang Tuhan mau. Karena itu Tuhan, kami buka hati kami, buka telinga kami, buka mata kami untuk mendengar, melihat apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Biarlah kiranya Engkau yang menolong kami melakukannya dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu ini, berbicaralah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, nah anak-anak, Lauseng Malvian mau tanya, siapa di antara anak-anak yang punya mbak di rumah? Angkat tangan. Punya ya? Ada yang mungkin angkat tangan punya, ada juga yang gak punya, atau yang punya suster. Angkat tangan, ya mungkin ada yang angkat tangan juga, tapi mungkin juga ada yang gak angkat tangan karena memang tidak ada suster atau mbak di rumah, gak apa-apa. Nah biasanya ya kalau mbaknya sakit atau susternya sakit, apa yang akan dilakukan? Kalian apa yang kalian lakukan? Kalian akan bawa mbaknya ke dokter? Ya? Iya, mungkin iya. Ada yang bawa ke dokter, ada yang kasih obat supaya mbaknya bisa sembuh dari sakit. Nah, anak-anak, apa yang kalian lakukan juga itu yang terjadi dengan seorang yang dikenal sebagai seorang perwira. Nah, anak-anak, ini dia ini adalah seorang perwira ya. Ini dia ya. Dia ini seorang perwira di mana dia pada waktu itu tinggal di kota Kapernaum. Nah, anak-anak, perwira yang tinggal di Kapernaum ini, dia pada waktu itu punya seorang pembantu di rumah ya. Jadi dia punya hamba. Pada masa itu kalau pembantu rumah dikatakan seorang hamba. Hambanya si perwira ini
rupanya sedang apa? Sedang sakit. Kalau kalian buka di dalam Matius 8 ayat 5 sampai 13, di sana dikatakan bahwa hambanya itu terbaring di rumah karena sakit apa? Sakit lumpuh dan sangat menderita. Itu bisa kalian lihat di ayat 6. Dikatakan bahwa hambanya ini menderita karena apa? Sakit lumpuh. Apa itu lumpuh? Lumpuh itu tidak bisa berjalan ya, tidak bisa bergerak, tidak bisa berjalan, hanya bisa terbaring di tempat tidur. Wah, kasihan banget ya. Wah, si perwira ini luar biasa loh pada waktu itu. Dia pasti sudah berusaha untuk apa? Cari dokter untuk bisa menyembuhkan hambanya yang lagi sakit, pembantunya yang lagi sakit. Tapi ternyata mungkin usahanya gagal, sia-sia. Karena tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Tidak ada yang bisa menolongnya untuk sembuh dari sakit. Wah, jadi si perwira ini dia berpikir, aduh gimana ya caranya supaya hambanya ini bisa sembuh. Anak-anak biasanya kalau orang zaman sekarang kalau mbaknya sakit atau susternya sakit pasti kalau nggak sembuh-sembuh apa yang dilakukan? Udah pulang aja ya, tunggu nanti kalau udah sembuh baru balik lagi. Tapi perwira ini sedang berpikir bagaimana mungkin mau disuruh pulang sedangkan dia juga pasti mungkin tidak punya keluarga karena dia sudah menjadi seorang hamba di rumah perwira itu dan tidak bisa berjalan. Sehingga dia berpikir untuk mencari cara bagaimana supaya bisa sembuh. Nah anak-anak, kebetulan sekali pada waktu itu ternyata apa yang terjadi? Dikatakan bahwa Tuhan Yesus ada di kota Kapernaum. Tuhan Yesus berada di sana. Waktu dia dengar bahwa Tuhan Yesus berada di sana, si perwira ini berpikir bahwa wah ini kesempatan nih. Aku akan pergi berjumpa dengan siapa? Dengan Tuhan Yesus. Karena pasti perwira ini pernah mendengar bahwa Tuhan Yesus itu punya kuasa yang besar yang sanggup untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Buktinya kalau kalian lihat ya anak-anak di dalam cerita ini di dalam Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13, di ayat-ayat sebelumnya di dalam pasal 8 ya dari ayat 1 sampai 4 itu diceritakan tentang apa? Seorang yang sakit kusta disembuhkan bukan? Iya, seorang sakit kusta disembuhkan. Jadi pasti si perwira ini juga dengar berita itu. Ya, wah, Yesus sanggup untuk menyembuhkan orang yang sakit kusta. Itu sebabnya dia datang kepada Tuhan Yesus pada waktu itu untuk apa? Untuk meminta pertolongan supaya Tuhan Yesus mau menyembuhkan hamba perwira ini yang sedang sakit. Waktu berjumpa dengan Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus katakan? Tuhan Yesus bilang, aku akan datang menyembuhkan hambamu, menyembuhkannya. Wow, jadi Tuhan Yesus bilang, oke, saya akan ke rumahmu nih ya. Nanti akan menyembuhkan hambamunya yang sakit. Tapi si bapak perwira ini bilang, oh gak usah gitu ya, gak usah datang, gak usah datang. Gak apa-apa, engkau bicara saja bahwa hambaku sembuh. Saya percaya pasti hambaku menjadi sembuh. Soalnya aku tuh juga seorang yang punya apa? Bawahan. Kalau saya menyuruh bawahan saya untuk pergi ke sana, mereka akan pergi. Kalau saya suruh pergi ke situ, mereka akan pergi ke situ. Lakukan ini, mereka akan lakukan ini. Jadi gak apa-apa, bicara saja, tidak usah datang ke rumah. Saya kan juga punya hamba yang kalau saya suruh kerjakan ini, dia kerjakan. Kerjakan itu, dia kerjakan. Jadi dia bilang gak apa-apa, aku percaya kok Tuhan, engkau gak perlu datang ke rumahku. Ya, untuk apa datang capek-capek ya. Jadi udah gak apa-apa ngomong aja. Wah anak-anak, apa yang terjadi? Waktu Tuhan Yesus mendengar perkataan dari perwira ini, Tuhan Yesus itu heran. Tuhan Yesus terkagum-kagum karena belum pernah menjumpai orang-orang yang punya iman seperti perwira ini. Biasanya orang-orang yang sakit Tuhan Yesus jamah, Tuhan Yesus sembuhkan. Tetapi kali ini
perwira ini justru bilang, gak usah datang ya, kasih tahu aja. Saya percaya kok, saya yakin dengan apa yang engkau katakan, pasti hambaku ini menjadi sembuh. Wah, lihat ya anak-anak, luar biasa kan? Jadi benar saja Tuhan Yesus melihat iman yang besar di dalam diri perwira ini. Sehingga anak-anak yang terjadi apa? Waktu perwira ini pulang, perwira ini dapat melihat yang terjadi adalah hambanya yang sakit, lumpuh, terbaring, gak bisa buat apa-apa. Yang terjadi apa nih sekarang? Wah, ternyata dia jadi sembuh. Dia bisa berjalan, dia bisa bangun dari tempat tidurnya. Dia tidak sakit lagi. Wah, ini memberikan satu sukacita. Wah, orang-orang yang di dalam rumah perwira ini bisa melihat. Bahkan istri perwira ini juga bisa melihat. Wah, ternyata kuasa Tuhan itu memang sangat besar, dahsyat, begitu luar biasa sekali. Ya, dia melihat bagaimana orang yang lumpuh, ya hamba perwira yang sakit ini, yang sudah lama tidak bisa melakukan apa-apa, tetapi karena Tuhan Yesus yang berkuasa itu, dia bisa sembuh, dia bisa kembali melakukan semua pekerjaannya dengan baik. Ini lihat anak-anak, betapa Tuhan kita itu luar biasa. Dia Allah yang maha kuasa, Tuhan yang berkuasa. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan, ya. Mungkin dokter tidak bisa sembuhkan, tapi lihat nih ya, dengan kuasanya hamba perwira yang sedang sakit lumpuh ini bisa kembali berjalan. Wah, hebat kan? Dahsyat kan? Luar biasa kan? Dan itu juga bisa terjadi karena apa? Karena si perwira ini memiliki iman yang besar kepada Tuhan Yesus. Perwira ini gak perlu dia bilang Tuhan Yesus datang ke rumahnya untuk menjamah, menyentuh si hambanya yang sakit. Berikan perintah saja bahwa hambanya sehat, dia percaya sungguh bahwa hambanya pasti sehat. Ini ya yang terjadi. Dia punya iman. Apa itu iman? Percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, ini iman yang sangat luar biasa. Dan iman yang seperti ini anak-anak, iman yang juga harus dimiliki oleh siapa? Anak-anak Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus punya iman yang besar seperti perwira ini. Kita harus yakin dan percaya bahwa kita punya Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan kita itu Tuhan yang sanggup untuk melakukan berbagai macam mujizat. Dia Tuhan yang dapat kita andalkan. Yang Tuhan mau adalah kalau kita bilang bahwa kita anak-anak Tuhan, Tuhan mau supaya di dalam diri kita benar-benar ada iman. Bukan hanya di mulut saja percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar. Tetapi yang Tuhan mau bahwa kita punya keyakinan, iman di dalam hati. Bahwa Tuhan kita yang kita percaya itu benar-benar Tuhan yang maha kuasa. Itu sebabnya kalau kita punya Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang besar itu, anak-anak tidak perlu takut, tidak perlu gentar ketika menghadapi banyak masalah. Waktu kalian lihat ada popo, kungkung, papa, mama, atau kakak, adik, atau uncle, auntie, siapa aja yang sakit, kalian harus belajar percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menyembuhkan. Yang Tuhan minta adalah kita berdoa dan percaya kepada Tuhan. Tapi lause ada yang kita sudah doakan tapi kok gak sembuh. Nah, tapi kok dia malah jadi meninggal. Wah, itu pasti mungkin anak-anak bertanya kan, kenapa begitu lause? Nah anak-anak, kalau orang itu sakit, tidak sembuh, dia kemudian meninggal, bukan berarti bahwa Tuhan tidak punya kuasa. Tuhan tetap berkuasa. Tuhan tetap punya kekuatan yang mampu untuk menolong siapa saja. Kenapa dia meninggal? Karena sudah waktunya dia dipanggil oleh Tuhan untuk kembali kepada Tuhan. Itu sebabnya bukan berarti
kita berdoa, kemudian ada orang yang tidak sembuh, justru malah dia misalnya dipanggil Tuhan, berarti Tuhan tidak punya kuasa. Bukan begitu, Tuhan tetap punya kuasa. Tuhan berkata bahwa ini waktunya sehingga orang itu bisa kembali kepada Tuhan. Ya, itu sebabnya kita tetap harus selalu belajar untuk percaya bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Jika dia mau, maka pasti orang yang sakit itu pasti akan sembuh, ya. Jika Tuhan bilang sudah waktunya, maka Tuhan akan memanggil orang itu. Jadi kita jangan merasa sedih, bersusah hati, terus kita merasa bahwa ya Tuhan kok nggak jawab doaku ya. Kok yang perwira punya hamba itu bisa disembuhkan, dia lumpuh bisa kembali berjalan. Kok aku punya saudara, keluarga sakit kok Tuhan tidak sembuhkan? Enggak, bukan begitu. Kita tetap percaya pada kuasa Tuhan yang besar. Dengan waktunya Tuhan bekerja sehingga orang itu bisa jadi sembuh. Jangan bersedih, Tuhan hanya minta kita selalu belajar percaya dan mengandalkan Tuhan setiap waktu. Kalau kita lihat papa mama juga sedang punya masalah di kantor, masalah wah uangnya lagi sedikit nih, atau misalnya wah papa mama lagi mikir nih gimana ya untuk kelanjutan sekolah dan yang lainnya. Gak usah khawatir, hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan pasti akan menolong dan membuka jalan untuk memberikan pertolongan kepada kita. Yang Tuhan minta satu, kita hanya punya iman yang besar, percaya sungguh bahwa Tuhan kita, Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa di dalam seluruh alam semesta ini, yang pastinya akan selalu menyertai, menolong, menyatakan kuasanya untuk memberikan bukti bahwa dia adalah Tuhan yang besar, awesome God, Tuhan yang tidak sama dengan Tuhan yang lain. Dia Tuhan yang hebat. Tuhan hanya mau anak-anak seperti perwira dari Kapernaum itu yang terus belajar percaya bahwa Tuhan itu berkuasa. Oke? Jadi mulai dari sekarang anak-anak, yuk kita mengandalkan Tuhan, yuk kita selalu percaya kepada Dia, jangan takut dan gentar, jangan ragu kepada kuasa Tuhan. Kita punya Tuhan yang sungguh luar biasa. Amin? Amin dong. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur, kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat, Tuhan yang kuat, Tuhan yang kuasa. Sehingga sanggup untuk menolong kami di dalam semua pergumulan kami, masalah yang sedang kami hadapi. Tolong kami Tuhan untuk tetap percaya kepadamu. Kami mau punya iman seperti hamba perwira di Kapernaum yang punya iman yang besar. Karena itu tolong kami Tuhan Yesus menjadi seperti perwira di Kapernaum, punya iman yang besar kepada Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa memohon pertolongan-Mu. Amin. Oke, kita akan siapkan hati untuk memberikan persembahan. Oke, sudah siap? Iya, sampai jumpa lagi minggu yang akan datang ya. Wah, Lause, bagus banget tadi Iya. firman Tuhannya, Lause Malvian tadi kan yang cerita. Iya, pasti anak-anak di rumah pasti dengar ya. Iya dong, dan Lause. tahu bagaimana ada kuasa Tuhan. Dan Tuhan begitu baik karena Dia mau menyembuhkan hamba seorang perwira. Berharap adik-adik boleh menangkap pesan Tuhan dan boleh tahu tuh Tuhan lakuin apa. Dan boleh lihat bahwa di saat ini pun Tuhan pasti baik loh. Tuhan pasti tolong kita, pasti Betul, Lause. menjaga kita dengan Tuhan punya cara buat kita ya. Tentu Iya, berbeda-beda ya, tapi pada intinya Tuhan itu pasti baik. Betul. Ya. Nah, karena Tuhan baik sampai hari ini kita memberikan persembahan. Di mana sih QR-nya? Di atas Di atas sini ya. Nah, adik-adik bisa minta tolong papa mamanya untuk scan QR di atas ini untuk kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dengan kita angkat pujian bersyukur kepada Tuhan. Boleh adik-adik dengan sikap duduk nggak apa-apa, tapi kita sambil bertepuk tangan ya. Jangan semangat dong ya. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Bersyukur
Sambil masih memberikan persembahan, kita akan punya sekali lagi ya. Oke, Lause. Bersyukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Sebab Dia baik. Sekali lagi dong, sekali lagi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur, syukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Losa Vanessa nanti akan doa ya, sekaligus Losa. dengan doa tutup Oke. ibadah hari ini. Anak-anak, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami sudah boleh puji-pujian, sudah boleh mendengar firman Tuhan, dan sudah memberikan persembahan, kiranya ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kalau sebentar kami juga akan menyelesaikan ibadah kami, kiranya Engkau yang menolong agar kami boleh melakukan firman Tuhan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik di rumah jangan lupa untuk kerjain apa sih? Aktivitasnya Lause, kirim ke grup kelasnya masing-masing. Betul, jangan lupa, dan adik-adik tetap boleh protokol kesehatan ya. Iya, 5M, dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi di minggu yang akan datang. Oke, Lause. bye-bye semua. Tuhan God bless memberkati. you. God bless. This letter of mine, I'm gonna let shine. This letter of mine, I'm gonna let shine. This little light of mine, I'm gonna let shine, let shine, let shine, let shine. Everywhere I go, I'm gonna let shine. Everywhere I go, I'm gonna let shine. Everywhere I go, I'm gonna let shine, let shine, let shine, let shine. First, healing the leper. Aku kudus, menyalibkan hidup
Yesus dokterku yang baik. Ya, sebentar lagi kita akan dengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya, bawa boneka kalian. Kita akan nyanyi sama-sama lagu Hayem-Hayem, oke? Nanti Rasul bawa sama Bibi, oke? Nih, Krisya, bawa boneka tuh. Boneka Krisya mana? Bingo ya? Jesus healing the leper. Siang jadi tenang, malam jadi riang, cintaku semakin mendalam. Ya, 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 ye, saya sedang jadi anak Tuhan. Siang jadi tenang, malam jadi riang, cintaku semakin mendalam. Ya, 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 ye, 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 saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi tenang, malam jadi riang, cintaku semakin mendalam. Siang jadi tenang, malam jadi riang, cintaku semakin mendalam. Siang jadi tenang, malam jadi riang, cintaku semakin mendalam. Bibi, kok kamu happy betul? Iya, aku happy. Kenapa kamu happy? Karena aku anak Tuhan. Oh iya, betul, anak Tuhan happy. Lalu, kalau sedih gimana? Iya, gimana ya? Ada tahu nggak ya? Kalau kita sedih, kita bisa cerita sama Tuhan. Oh iya. Nah, sekarang aku mau nyanyi. Oh, mau nyanyi lagu apa? Haleluya, puji Tuhan. Oh iya, kalian mau ikut nyanyi sama Didi? Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Haleluya, puji Tuhan. Yeay. Bunga, bunga. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasa adil. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Umat hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasihlah ini Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Umat hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Setiap hari. 1, 2, 3. Yesus a leper. Jesus Jesus
Healing the leper. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh